sholat atau mubtilatus sholat. Nah, kita masuk ke perkara yang kedua ya, karena kalau disimpulkan yang membatalkan sholat itu sebenarnya ada 4 ya. Yang pertama adalah berbicara, yang kedua adalah bergerak ya dengan gerakan yang banyak, yang ketiga makan, yang keempat meninggalkan salah satu rukun sholat atau tidak menyempurnakan syarat sholat. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang pertama sudah selesai ya, yaitu berbicara dengan beberapa masalah di dalamnya sudah kita bahas. Kita lanjut pembatalan sholat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsani al-fi'lul katsiru. Yang kedua adalah al-fi'lul katsiru ya, bergerak dengan gerakan yang banyak. Maksud gerak di sini adalah gerak yang bukan daripada gerakan sholat. Gerakan sholat apa? Mengangkat tangan pada saat takbir, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, salam. Itu gerakan sholat. Yang dimaksud gerakan yang banyak adalah wahuwa salasu harokatin walau sahwan, 3 gerakan ya, berturut-turut meskipun lupa. 3 gerakan berturut-turut meskipun lupa. Itu mananya gerakan yang banyak. Jadi ada gerakan banyak, ada gerakan sedikit. Kalau gerakan banyak artinya 3 gerakan berturut-turut meskipun lupa. Gerakan yang sedikit berarti 1 atau 2 gerakan, atau 3 gerakan tapi tidak berurut-urut, tidak berurutan. Nah, di sini ada kalimat berurutan. Apa sih yang dimaksudkan berurutan di situ? Wa dhabitut tawali bihaitsu tunsabul harakatus tsaniyatu ila harakatil ula wal harakatus tsalisatu ila tsaniyati wa takunu ghairu mutawaliyatin bihaitsu la tunsabu. Yang dimaksud berurutan itu adalah gerakan yang kedua dinisbahkan kepada gerakan yang pertama, artinya menyambung. Gerakan yang kedua menyambung dengan gerakan yang pertama, dinisbahkan kepada gerakan yang pertama. Gerakan yang ketiga dinisbahkan kepada gerakan yang kedua, artinya gerakan yang ketiga menyambung dengan gerakan yang kedua. Itu namanya berurutan atau berturut-turut ya, mutawaliyah. Sedangkan tidak berturut-turut artinya ya gerakan yang kedua tidak dinisbatkan kepada gerakan pertama atau gerakan ketiga tidak dinisbatkan pada gerakan kedua. Maksudnya tidak nyambung, tidak nyambung. Nah, di sini ada kalimat dinisbatkan. Kapan sesuatu itu dinisbatkan kepada yang lain? Kapan gerakan kedua dinisbatkan kepada gerakan pertama? Kapan gerakan ketiga dinisbatkan kepada gerakan kedua? Oleh sebagian ulama ukurannya adalah kebiasaan. Tapi namanya kebiasaan susah kita mengukurnya. Maka oleh sebagian ahli fikih yang lain diperkirakan dengan jeda seukuran membaca suratul Ikhlas. Kalau memang antara gerakan pertama dengan gerakan kedua di situ ada jeda, ada jeda, dan jedanya itu seukuran membaca suratul Ikhlas, maka gerakan kedua tidak dinisbatkan kepada gerakan pertama, sehingga hitungannya tetap satu. Nah, kalau antara gerakan kedua dengan gerakan pertama jedanya itu kurang dari seukuran membaca suratul Ikhlas, maka gerakan kedua masih dinisbatkan kepada gerakan pertama atau masih dikatakan menyambung dengan gerakan pertama, sehingga gerakan itu dihitungnya 2. Kalau dilanjutkan menjadi 3. Ya, misal kita geraknya, kita hitung dulu. Membaca suratul Ikhlas berapa detik sih? Kita lihat. Ya. Detik ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 8 detik. 8 detik. Berarti kalau antara gerakan pertama dengan gerakan kedua ada jeda 8 detik. Ini disebutnya tidak berturut-turut. Kenapa? Karena ada jeda, sehingga gerakan kedua tidak dinisbatkan kepada gerakan pertama, disebutnya gerakan terputus masing-masing. Ya, seperti misalnya seseorang melangkah ya, pernah saya ilustrasikan kan kemarin ya, depannya kosong nih, kosong, dia udah takbir, udah sholat,
Sudah masuk dalam sholat, depannya kosong, hadas keluar, kita mau maju ke depan, melangkah. Nah ini hitungannya satu ini, ya kan? Ada depan nanti, mengangkat kaki, diletakkannya lagi, itu hitungannya satu, hitungannya satu. Ya. 1, 2, diam sejenak, seukuran baca suratul, tapi nggak pakai kelas. Berapa detik itu? Berapa detik diam? Maju lagi. Udah masuk barisan. Ini hitungannya berapa? 2, tetap 2. Ya. Antara gerakan pertama dengan gerakan kedua ini berturut-turut. Gerakan kedua masih dinisbatkan kepada gerakan pertama. Kenapa? Karena tidak terputus. Nah, antara gerakan kedua dengan gerakan ketiga kan ada jeda tuh. Seukuran pada suratul Ikhlas. 8 detik lah kira-kira. Baru kita maju lagi. Nah, ini gerakan ketiga tidak menyambung dengan gerakan kedua. Tidak dinisbatkan kepada gerakan kedua. Kenapa? Ada jeda seukuran membaca suratul Ikhlas. Maka gerakan ketiga hitungannya 1. Itu tidak membatalkan sholat. Nah, jadi kita harus tahu ya gerakan yang berturut-turut itu seperti apa. Ya, tadi kan bahasanya gerakan yang banyak itu membatalkan sholat. Apa itu gerakan yang banyak? 3 gerakan berturut-turut. Apa kan berturut itu? Tadi sudah dijelaskan. Berturut-turut artinya adalah gerakan yang kedua dinisbatkan kepada gerakan pertama, gerakan ketiga dinisbatkan kepada gerakan kedua. Arti dinisbatkan apa? Menyambung, tidak ada jeda. Ya, seukuran membaca suratul Ikhlas. Kalau ada jeda disebutnya tidak dinisbatkan, tidak menyambung, sehingga hitungannya ya tetap 1 atau 2. Kemudian 1 lagi dan seterusnya. Ada juga yang memperkirakan seukuran membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kira-kira 8 detikan lah, enggak jauh dari situlah. 8 detikan. Jadi patokannya bukan seukuran baca subhanallah, itu mah tumaninah itu mah. Ini mah bukan, ini mah gerakan ya, gerakan yang menyebabkan batalnya sholat kalau 3 gerakan berturut-turut. Supaya tidak batal harus ada jeda antara gerakan pertama dengan gerakan kedua. Jedanya itu seukuran pada suratul Ikhlas. Kira-kira berapa? Perkiraan, gak usah dihitungin. Perkiraan aja. Kira-kira agak lama sedikit baru gerakan. Paham ya? Nah, jadi saya ulangi, perkara yang membatalkan sholat yang kedua adalah al-fi'lul katsir, gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak itu luar daripada gerakan sholat. Yang dimaksud gerakan yang banyak adalah 3 gerakan berturut-turut meskipun lupa. Apa arti berturut-turut? Gerakan pertama dinisbatkan kepada gerakan kedua, dinisbatkan kepada gerakan pertama, gerakan ketiga dinisbatkan kepada gerakan kedua. Apa arti dinisbatkan? Menyambung, tidak terputus. Berarti kalau tidak dinisbatkan atau kita katakan terputus, seukuran membaca suratul Ikhlas, maka itu tidak disebut gerakan berturut-turut, tidak disebut gerakan mutawaliyah. Nah, ada satu masalah ya, di sini ada beberapa masalah juga penting ya, ada kurang lebih 3 masalah. Masalah yang pertama al-khutwah, langkah kaki. Langkah kaki itu dihitungnya 1 apa 2 sih? Ya, langkah itu kan ya diangkat, ditaruh ya. 2 apa 1 itu? Nah, ini dikatakan di sini al-khutwatu minal rijli tu'tabaru harokatan wahidatan. Langkah kaki itu dihitungnya 1 gerakan. Langkah kaki. Ini 1 ini, bukan 2, ini 1. Ya. 1. Ini baru 2. Jadi bukan gini hitungnya, bukan 1, 2, bukan. Ya. Selangkah itu hitungannya 1. Diangkat, diturunin 1 itu. Nah, fa in nukilat ma'aha rijlul ukhra fatu'tabaru harkataini. Nah, kalau kaki yang sebelahnya diangkat lagi atau dilangkahkan lagi baru dihitung 2 gerakan. Ya, saya bilang tadi. 1, 2. Wa dhihabul yadi wa ruju'uha. Begitu pula mengangkat tangan dan mengembalikannya lagi, itu hitungannya 1 ya.
pecinya agak ke sini nih ya. Lupa dia. Karena korek kan kayak gini. Korek kayak gini atau orang lagi pusing gini pecinya. Lupa dia lagi sholat. Mau sujud, dibetulin tuh pecinya. Diangkat kan tangan tuh. Taruh lagi. Hitungnya berapa? 1. Mengangkat tangan dan mengembalikannya lagi. Itu hitungannya 1. Awatuha warokuha, atau meletakkan tangan dan mengangkatnya, itu hitungnya 1 juga. Ya. Baik, misalnya apa? Meletakkan tangan dan mengangkatnya. Meletakkan tangan dan mengangkatnya. Misalnya kita lupa ya, setelah takbir harusnya meletakkan tangan seperti ini, toh malah kita seperti ini. Ya. Baru ingat, ternyata kita harusnya sedekap. Nah, kemudian kita meletakkan tangan kita di sini, tak diangkat ke atas, bisa betulin peci. Ini hitungannya 1, ya. Meletakkan, mengangkat, hitungannya 1. Kalau tadi udah kan diletakkan nih pada tempatnya, kemudian kita mengangkat tangan, meletakkannya lagi, itu hitungannya 1. Atau meletakkan dulu baru mengangkat, hitungannya juga 1. Berarti kalau gini gimana? Ya. Berapa gerakan tuh? 1-1. Ulangi ya. 1-1. Perhatikan ya. Misalnya peci gini baik lagi pusing. Diangkat. Dua. Berapa? 2. Karena yang ini 1. Belakang 2. Berapa? 2. Ulangi ya. Perhatikan. Ya, pusing juga nih. Setengah. 1. 2. Berapa? 3. Kenapa 1? Berapa lama tadi? Emang ngitungin kira-kira 1. Kenapa? Karena meskipun kita angkat, diam. Nah, ini hitungannya udah 1 nih, tapi terputus kan, nggak langsung. Kita gerak. Berarti ini nih? Meletakkan tangan dan menundanya lagi. Ini hukumnya 1-1 berarti. Hitungannya tetap 1 karena ada jeda. Tapi kalau gini misalnya berapa ya? 2. Banyak. 3 kayaknya. Diangkat ke sini, ke sini. 2. 2 tanpa jeda. 2. Pokoknya gitu ya. Melepaskan tangan, mengembalikannya lagi, 1 hitungannya. Atau meletakkan tangan dan mengangkatnya, itu hitungnya 1 juga. Ya. Melepaskan tangan, mengembalikannya lagi, 1. Atau meletakkan tangan dan mengangkatnya, itu hitungannya 1 juga. 1 juga. Baik. Yutabaru harkatan wahidatan, melepaskan tangan, mengembalikannya lagi, 1 hitungannya. Atau meletakkan tangan, mengangkatnya lagi, 1 apabila nyambung tanpa berhenti. Kalau berhenti tapi berhentinya nggak ada jeda, artinya kurang daripada membaca suratul Ikhlas, itu hitungannya malah bisa 3 ataupun 2 ya. Nah, misalnya saya angkat, diam, tapi diamnya nggak seukuran baca suratul Ikhlas ya, istilah 3 detik lah. Berapa itu? 3. 1 diam, tapi diamnya kurang tuh. Kalau sini 2 diam, 3. Jadi hitungan 1 itu kalau tidak ada diam, dan diamnya itu kurang daripada suratul Ikhlas. Ya, kalau
Seukuran suatu nilas, berarti tetap hitungan 1, 1, 1. Kalau garuk-garuk 3 ya? Nah, kita garuk. Ya. Berapa tuh? Berapa tuh? 2. 2. Hah? Berapa jadi itu? Ngangkat tangan, diletakin. Digerakin. 1, 2, 3, 4. Garuk-garuk memang susah ya. Ya. Makanya garuk itu jangan kayak gini, tapi gini. Jari aja jari. Ya, nanti kita bahas. Ada gerakan ringan. Ya. Nah, orang garuk. Ya. Ngangkat tangan, diletakin. Ngangkat tangan, diletakin. 1 tuh. 1. Digoyang sama dia. 2, 3, batal sholatnya. Batal sholatnya. Ya. Ini yang sering terjadi kalau tidak. Sami Allahu liman hamidah. Goyang. Ngayun tangan. Ngayun tangan. Sami Allahu liman hamidah. 3. Berapa gerak itu? 3. Kan tangannya 2. Ayo berapa itu? Sami Allahu liman hamidah. Berapa itu? Banyak. Kali 2. Berapa nih? 2 kali Sami 3. Allahu liman hamidah. Oh. 1, Iya. 2. Udah 4 ini kan tangannya 2. Batal sholatnya. Maka tangannya diam ini, jangan. Sami Allahu liman hamidah. Diam, jangan. Ini kadang-kadang spontan. Aduh, masya Allah. Ya. Maka kadang-kadang lebih aman diletakkan lagi ke sini. Emang ada 2 sunnah, ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan dilepaskan, ada yang mengatakan ditaruh lagi. Ini lebih aman daripada dilepaskan, khawatir terayun-ayun. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Aman udah tuh, nggak bakal goyang-goyang. Tapi kalau dilepasin goyang. Kecuali yang ngerti, nggak bakal goyang, dia diam tangannya. Nah, ya silakan pilih yang mana, mau dilepaskan tapi jangan goyang, atau ditaruh lagi itu lebih aman. Ya. Masalah yang kedua, al-harkatul wahidatu awil harkatani la tubtilu sholata wa in ta'ammadaha. 1 gerakan atau 2 gerakan tidak membatalkan sholat meskipun sengaja. 1 gerakan ataupun 2 gerakan tidak membatalkan sholat meskipun sengaja, nggak batal sholat. Illa bisalasi halatin, kecuali di dalam 3 keadaan. Meskipun 1 ataupun 2 gerakan tetap batal sholat. 3 keadaan. Pertama, idza kanat biqasdil lahwi, jika niat bercanda, niat bermain, dibatal sholatnya. Batal sholat. Ya. Kita lagi sholat, niat bercanda. Biasanya kan kalau laki-laki kalau sudah ada yang menyentuh loh. Ada yang sedikit inilah benjolan dari sarungnya tuh. Niat bercanda nih. Tawel. Dari situ berapa gerakan loh? 1 kan? Ya. Melepaskan, taruh lagi ya. Kalau jari mah nggak dihitung jari mah. Tapi niatnya ngapain nih? Bercanda. Batal nggak? Batal meskipun 1 gerakan. Atau tuh kadang-kadang nginjek kaki, ya, diangkat kaki diinjak kaki temannya, niat bercanda. Ini batal juga sholatnya. Ya. Kalau anak kecil sih remaja ya, bagus sih, tadi mah ada kewajaran. Ini karena udah tua bercanda, masya Allah. Masa sih nggak masa sih kejadian, aduh masya Allah. Ada yang nggak bercanda berantem, ini kejadian juga berantem, ya, berantem. Jadi kejadiannya itu kalau nggak salah ini dari sini juga, ya. Sama-sama ini udah tua, udah sepuh, ya. Memang sepuh, mau sepuh. Sholat asar kalau nggak salah itu, sholat asar. Jadi si makmum ini keinjak sama imam, nggak sengaja. Makmum marah, imam lagi suruh ditendang. Ini kejadian.
Jadi makmum tangannya keinjak sama imam ketika sujud itu nggak sengaja ya. Kan namanya berdua kan gini sholatnya kan. Apa namanya kan di sini seperti ini kan. Ya, deketan itu nggak terlalu jauh. Jadi tangannya si makmum keinjak sama imam nggak sengaja. Maunya marah kan udah sama-sama ini. Mau bangun ditendang imam lagi sholat. Hanya berantem. Masya Allah, masih ada orang itu ya masih. Yang satu udah meninggal itu masih ada. Ini yang nyeritain itu yang mau hadir sholat jamaah malah nggak jadi sholat dan berantem imam sama makmum. Masya Allah. Ada. Kemudian yang kedua, izakanat fahisyatan, jika gerakannya berlebihan. Artinya meskipun satu tapi kalau berlebihan itu membatalkan sholat. Satu gerakan tapi berlebihan, seperti apa? Meloncat. Ya, meloncat. Lagi sholat meloncat, berapa gerakan tuh? Satu tapi berlebihan, meloncat. Atau misalnya memukul dengan pukulan yang keras, ya itu juga membatalkan sholat. Cuma satu pukulan tetap batal sholat. Alasannya apa? Karena berlebihan. Yang ketiga, izana wa an yataharraka salasa harakatin fa bimujarradi an yasra'a bil harakatil ula batalat sholatuhu li'annahu syara'a fi mubtilin. Apabila niat melakukan 3 gerakan berturut-turut, niat melakukan 3 gerakan berturut-turut, ketika dia melakukan gerakan pertama langsung batal sholatnya. Kenapa? Karena sudah niat melakukan pembatalan sholat. Ya, misalnya, sebagian kaum muslimin karena tidak mengerti ya, dia tahunya kalau stop di depan kosong isi maju. Akhirnya dia niatnya melakukan 3 langkah secara menyambung, itu kan batal sholat. Ketika melakukan langkah yang pertama itu sudah batal sholat, sudah batal sholatnya. Kenapa? Karena niatnya sudah mau melakukan 3 gerakan berturut-turut. Pada saat melakukan gerakan pertama sudah batal sholatnya karena niatnya sudah ingin melakukan pembatalan sholat, yaitu 3 gerakan yang berturut-turut. Nah, masalah yang ketiga, al-harkatul katsiratul mutawaliyatu tubtilu sholata. Gerakan yang banyak berturut-turut itu membatalkan sholat meskipun lupa ya. Kecuali di dalam 4 keadaan itu tidak membatalkan sholat meskipun gerakannya banyak. Yang pertama, izaka natil harokatu bil a'dha'il khafifah. Apabila gerakan yang banyak itu dilakukan dengan anggota yang ringan, dengan bagian tubuh yang ringan. Ada berapa macam bagian tubuh yang ringan sehingga gerakan yang banyak pun tidak membatalkan sholat. Oleh para ulama dikumpulkan dalam 2 bait nazam, fasyafatun wal udhunu wal lisanu wa dzakarun wal jabnu wal bananu tahrikuhuna in tawala wa kathur bi ghairi uzrin fi sholati la yadur. Pertama bibir ya. Ini meskipun banyak kita gerakin ini nggak membatalkan sholat. Kenapa? Karena bibir termasuk anggota tubuh yang ringan, tidak batal sholat. Ayo sholat imam, nggak batal sholat meskipun sejuta kali dia kenyom. 2 kuping, gerak-gerakin kuping. Ada kan orang yang bisa gerakin kuping ya? Ada yang bisa nggak di sini? Enggak, jarang. Mana? Nggak bisa. Saya punya teman biasa yang gerakin kuping. Kuping digerak-gerakin nggak batal sholat meskipun sejuta kali gerakan batal sholat. Kemudian yang ketiga, wal lisan, lidah. Nah, ini anggota tubuh yang ringan, lidah. Digerak-gerakin meskipun 3 gerakan berturut-turut tidak membatalkan sholat. Yang keempat, zakar. Lonceng. Kemaluan laki-laki. Lonceng bapak. Ya. Lagi sholat subuh berdiri, dimain-mainin. Ini nggak batal. Ya, zakar. Kemaluan laki-laki itu kalau digerak-gerakin nggak batal. Kenapa? Termasuk anggota tubuh yang ringan tapi bahaya ya. Kemudian yang kelima, wal jafnu. Apa jafnu? Wapak mata ini. Jadi kalau kita kedip 3 kali, 5 kali betul nggak apa-apa. Yang keenam, wal banano, nih jari. Jari ya, semuanya penting jari. Maka kalau kita garuk ya cukup gini.
atau satu nggak apa-apa. Ya semuanya nggak apa-apa karena jari ini Ringan. termasuk anggota tubuh yang ringan. Anggota tubuh yang ringan. Cuman ya masuk pengecualian yang tadi itu. Kalau niatnya bercanda tetap batal. Iya, kita lagi sholat, ada yang lewat cewek, batal nggak? Batal. Kan gerakan ringan. Niatnya lain. Niatnya lain. Apaan tuh? Niatnya lain. Ya, jadi kalau niatnya main-main bercanda batal, meskipun itu anggota tubuh yang ringan. Baik. Jadi gerakan banyak berturut-turut membatalkan sholat sesuai dalam 4 keadaan. Tadi yang pertama apabila gerakan itu dilakukan oleh anggota tubuh yang ringan, jumlahnya ada 6, itu tidak membatalkan sholat meskipun digerakannya secara banyak berturut-turut dan tanpa uzur, la yadur, tidak bahaya. Yang kedua, iza kanat bi ghairi ikhtiyarin, apabila gerakan yang banyak itu dilakukan tanpa pilihan sendiri, tanpa kehendak sendiri, di luar keinginan kita. Seperti apa? Menggigil kedinginan. Ya, kita lagi sholat subuh kedinginan, gemeter badannya. Nah, ini meskipun banyak tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena gerakan itu di luar kehendak kita. Ya, kehendak kita. Seperti orang yang mohon maaf ya sudah agak lempar ya tangannya. Gerak-gerak terus ya. Stroke. Gerak-gerak terus. Ini nggak apa-apa. Di luar kemampuan, di luar kehendak. Yang ketiga, iza kanat mubtalan bi jarabin wa lam yaqdir ala sabri anil haqi, apabila terkena penyakit gatal dan tidak sanggup menahan gatal itu. Ya, seseorang terkena penyakit gatal dan nggak sanggup menahan gatal itu lagi sholat, boleh garuk meskipun lebih daripada 2 ataupun 3 atau lebih dari 3 berturut-turut nggak apa-apa. Kenapa? Ada uzur. Uzurnya apa? Gatal, dan gatalnya nggak bisa ditahan. Nah, seperti orang yang kena penyakit apa? Eksim ya, itu kan gatalnya luar biasa. Yang keempat, idza kanat fi sholati syiddatul khaufi, apabila di dalam sholat syiddatul khauf, sholat yang dalam sangat ketakutan, syiddatul khauf. Seperti apa contohnya? Musuh sudah berkecamuk dengan kita. Orang Islam, orang kafir perang dan sudah berkecamuk, ya. Antara barisan kafir dengan muslim sudah campur, ya. Bahkan kita nggak bisa mengenal lagi mana musuh, mana kawan, mana lawan, nggak bisa mengenal lagi. Sehingga kita ketika tiba waktu sholat tetap wajib melaksanakan sholat meskipun gerakan kita banyak, seperti melangkah, ya, silat, macam nendang, nonjok, ya, nangkis, salto, itu tetap tidak membatalkan sholat. Pertanyaannya, bisa nggak sholat gitu? Ini kan orang-orang yang jiwanya tenang saja yang bisa kayak gitu kan? Ya, kalau nggak bakal. Ya, Masya Allah. Bahkan dalam kitab fikih itu kalau mengeluarkan suara pun nggak apa-apa, siap, nggak apa-apa. Lagi sholat itu syiddatul khauf, dalam keadaan sangat takut. Karena nanti ada sholat khauf, ada syiddatul khauf. Kalau khauf itu dalam keadaan perang, cuman yang belum terjadi peperangan, masih berhadapan-hadapan, kafir, muslim berhadapan. Nanti ada cara sholatnya, ya seperti apa prakteknya nanti kita praktekkan ada. Ini syiddatul khauf, sudah berkecamuk perang ini, udah nggak bisa sholat sempurna, ruku sujud nggak bisa udah, ya nggak bisa. Sholat sambil main pedang, gimana sholatnya? Masya Allah. Nah itu meskipun gerakannya banyak tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena dalam syiddatul khauf. Bahkan syiddatul khauf ini kata para ulama bukan hanya dalam peperangan, ya, termasuk misalnya apa, banjir datang atau gempa bumi misalnya, ya, kita lagi sholat terjadi gempa, lari, jangan diam di dalam masjid aja, rubuh mati kita nanti, lari tapi tetap dalam keadaan sholat. Cuma nanti pertanyaannya, bisa apa? Enggak. Latihan. Ya harusnya bisa sih. Sambil lari sambil ya baca Fatihah, baca biasa lah gitu ya. Itu tidak membatalkan sholat, syiddatul khauf. Bahkan ada yang mengilustrasikan sebagai ulama juga, syiddatul khauf itu adalah salah satu contohnya kita lagi sholat, tiba-tiba barang milik kita dicuri sama orang, ya kita lari kejar dia, tapi dalam keadaan sholat. Sholat apa namanya? Syiddatul khauf. Ya. Kemudian tadi bisa nggak sholat kayak gitu?
Susah. Ya kalau udah tahu insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah udah tahu. Insya Allah. Kalau kesejutnya Yang maksudnya kejar dulu itu nanti kebalik lagi. Balik. Nah, kalau teriak aja, nanti gimana? Gimana? Maling. Gitu kan. Bantah soalnya. Bukan tertarik maling yes. Asani soal uklu, nah karena sedikit lagi tanggung kita bahas. Yang ketiga adalah al-uklu, makan. Makan itu bisa membatalkan sholat. Cuman ya jangan diartikan, dipahami makan lagi sholat, ngambil piring, ngambil sendok, ngambil nasi. Itu jelas tuh menggerakkan yang banyak juga. Ini mungkin kita pahami seperti ada sela-sela makanan, ya apa sisa makanan nempel di sela-sela gigi, kita telan lagi satu, batal sholatnya. Nah, makan itu membatalkan sholat. Jikalau apa? Jikalau makannya banyak, ya meskipun lupa ataupun sengaja. Kalau makannya banyak membatalkan sholat. Gimana kalau makannya sedikit? Itu tidak membatalkan sholat kecuali disengaja. Makannya sedikit, kalau disengaja batal sholat. Kalau nggak disengaja nggak batal sholat. Yang sekarang kita membedakan antara makan banyak dan sedikit. Seperti apa? Oleh para ulama ya diperkirakan makan sedikit itu adalah yang kita telan seukuran simsimah, wijen. Oh, biji wijen ya. Biji-bijian. Ya itu makanan sedikit namanya, makan sedikit itu. Jadi kalau yang kita telan sebesar wijen ya, itu disebutnya makan sedikit. Kalau tidak sengaja nggak batal sholat, kalau sengaja batal. Kita lagi sholat ada yang nyelap di sela gigi, ya misalnya potongan nasi atau biji cabai misalnya. Kemudian kita telan, nggak sengaja. Kenapa nggak sengaja? Lupa kita sedang sholat, nggak sengaja. Itu tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena kecilnya itu semacam atau seperti biji wijen, seperti wijen. Dan kondisinya kita lupa, tidak ingat. Kalau ingat sengaja batal sholat, apalagi banyak. Nah banyak itu lebih daripada besar wijen. Bekas air wudhu gimana? Gimana? Bekas air wudhu kita sujud tuh, sudah. Minum. Itu bukan bekas air wudhu, itu namanya asar ya, ataupun kesegaran dari air wudhu. Bukan air wudhunya. Kalau air wudhunya batal kita telan, itu nggak apa-apa ya. Kita kumur-kumur nih, perasaan kan masih ada tuh, kan udah nggak ada, udah keluar, tapi kesegaran masih ada sisa-sisanya. Kayak macam kita habis sikat gigi, ya udah selesai tuh, udah habis tuh, odol dikeluarin, kita kemuntahkan, tapi masih ada kesegaran di mulut, itu ditelan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah kalau misalnya air wudhunya di bibir atau di pipi masuk mulut, kita telan, batal sholatnya. Sujud kan susah itu Ya. Kadang-kadang nggak masuk. Ya makanya kalau terasa ada yang kesini, Bangun. ya maka ini kan pakai baju kan biar airnya itu Cepatan airnya kan. maka harus antisipasi gitu. Jelas batal. Jadi makan ya, dengan makan yang banyak itu membatalkan sholat meskipun tidak sengaja, apalagi sengaja. Sedangkan kalau makannya sedikit tidak membatalkan sholat kecuali bila disengaja. Makan yang sedikit itu artinya apa? Seukuran wijen atau 2 wijen. Nah, berarti kita harus betul memperkirakan. Bagaimana kalau seandainya ya, karena tidak tahu ya, sudah kita usahakan nggak ada yang nyala, ternyata baru ketahuan ketika sholat. Dan dirasa-rasa ternyata itu besar ya. Kita ambil misalnya pakai lidah keluar, gimana nih Pak Ustaz? Telan, batal sholatnya. Terus gimana? Ambil aja, tempelin di baju atau kita ya buang ke pakaian kita atau ke kantong kita, apa-apa. Asalkan jangan ke lantai masjid, haram mengotori masjid. Kalau dibiarkan di mulut nggak ditelan, kan ada ludah bercampur dengan makanan, ludah ditelan, batal sholatnya. Nah ini hati-hati sekali ya, terutama kalau habis buka puasa ya, atau habis sahur belum gosok gigi, atau sholat zuhur habis makan ya. Nah
Yang keempat terakhir, tarku ruknin min arkanis sholati, meninggalkan salah satu daripada rukun sholat. Meninggalkan ruku batal sholat, meninggalkan sujud batal sholat. Au adamu tawaffuri syartin min syurutiha, atau meninggalkan salah satu syarat daripada rukun sholat. Ya, sholat punya syarat, rukun sholat punya syarat. Syarat yang ditinggalkan itu juga membatalkan sholat. Ya, seperti misalnya salah satu syarat daripada ruku adalah tidak boleh niat selain ruku. Ketika ada orang sedang berdiri, kemudian dia kaget, akhirnya dia membungkuk. Setelah membungkuk, dia tidak bangun lagi, diteruskan ruku. Ini nggak sah rukunya, nggak sah ruku, batal sholatnya. Kenapa? Karena dia membungkuknya bukan untuk ruku tadinya. Kenapa? Kaget. Harusnya mah dia tegak dulu, baru ruku lagi, baru ruku dia. Seperti misalnya kita lagi sujud ya, kita sujud, lagi enak-enak sujud, jidat digigit semut atau digigit serangga atau disengat tawon misalnya. Kaget, kita kan bangun nih. Kita kan bangunnya untuk apa tadi? Spontanitas karena sakit ya. Nah, kalau kita langsung duduk, ini duduknya kita antara dua sujud nggak sah. Kalau nggak sah, batal sholatnya. Berarti gimana supaya sah? Sujud lagi, baru duduk. Nah, itu salah satu contoh meninggalkan syarat daripada rukun, itu membatalkan sholat. Nah, nanti perinciannya ada di dalam bab sujud sahwi ya. Bab selanjutnya tentang sujud sahwi.